Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, telah kita ikuti informasi yang diberikan oleh Pak Okto, Dr. Okto Irianto dari Menko Maritim Indonesia. Banyak hal yang kita dapatkan. Saudara-saudara, sehubungan dengan ini semua, apa yang tadi disampaikan oleh beliau, dan saya simpulkan bahwa ada peribahasa ungkapan kicep menes Banten, kidolah manggul sundung tadi, kubatur ulah sorangan endung. Oleh orang asing tidak boleh, malah marah. Kemudian oleh sendiri tidak mau. Ini kelakuan kita, bangsa Indonesia, menghadapi maritim, menghadapi laut. Seakan-akan kita ini mencintai laut, namun sesungguhnya sudah membelakangi laut. Mengapa? Sumber daya yang begitu melimpah ruah kita abai dan kita lengah untuk mendapatkannya. Tapi di darat yang sedemikian sulitnya, karena sudah sedemikian rapatnya dihuni oleh penduduk, kita masih berjibaku. Seakan-akan dengan itu kita bisa menjadi kaya. Sepertinya semakin lama berjibaku di darat, semakin susah. Maka kita menyampaikan satu gagasan untuk masuk bekerja sama berskala besar, masuk ke dalam laut atau ekonomi biru, blue economy, yang sesungguhnya blue economy itu tidak harus di laut saja, di darat pun boleh, namun sumbernya adalah dari laut. Jumat kemarin saya sudah menyampaikan bahwa sumber daya manusia atau sumber daya SDM ini untuk laut, saya sudah menghimbau para alumni. Para alumni dihimbau oleh Syekh untuk ikut bersama-sama Syekh menggarap laut, dengan tentunya persediaan atau kemudahan-kemudahan yang kita buat. Seperti kita mengetahui dan memahami, kalau sudah ingin masuk laut, kenalilah laut itu. Sama halnya kalau kita ingin menanam tanaman, kenalilah tanaman yang akan kita tanam. Kalau kita ingin masuk ke laut, kenalilah laut. Setelah itu, kalau ingin kita mendapatkan ikan, sudah barang pasti tidak menggunakan pancing di pinggir laut. Namun gunakanlah kapal. Kapal mula-mula kapal kayu. Kemudian kalau kita sudah bisa membuat kapal besi, kita buat. Indonesia ini kalau punya kapal nelayan yang panjang lunasnya 100 meter, ini belum terlalu gagah. Karena apa? Karena masih kalah dengan Nabi Nuh yang lunas kapalnya 150 meter. Itu di abad yang jauh sebelum nenek moyang kita. Jadi kalau kita baru punya 100 meter lunas kapal nelayan, itu belum gagah. Mengapa? Samudra Biru Indonesia ini sangat luas karena kita negara maritim. Nah, saudara-saudara, saya menghimbau kepada alumni, ayo kita membuat kapal.
Mari bersama-sama sebelum mengenal laut lebih jauh, kita membuat sarana untuk mengenal laut, yakni kapal. Saya sudah sediakan itu galangan untuk membuat kapal. Yang selama ini nelayan-nelayan kita tatkala membuat kapal nelayan, yakni dari kayu, mereka tidak terlindungi. Mereka sangat jauh dari air, maknanya air laut. Musim hujan kena hujan, musim panas kena panas. Nah, kita sudah memulai agak sedikit melindungi sang pembuat kapal. Kita buatkan apa yang dinamakan galangan. Kita bisa berteduh tatkala hujan dan berteduh tatkala panas. Sudah disiapkan. Mari para alumni datang beramai-ramai mendaftar. Kita membuat kapal. Saudara-saudara, berapa kapal yang kita akan buat? Jangan pernah membatasi jumlahnya. Karena Indonesia, kalau kita ikut batas tadi 350 mil, itu sungguh sangat luas dan memerlukan kapal yang sangat banyak untuk bisa menjadi nelayan-nelayan yang mempertahankan negerinya, membangun negerinya, baik darat maupun lautannya, sehingga Indonesia Raya kekal abadi. Saudara-saudara, kalau nanti alumni saja tidak mau menyambut, maka jangan disalahkan kalau saya akan mencari orang yang mau menyambut ajakan ini. Jangan-jangan nanti wali santrinya yang ikut menyambut itu. Dipersilakan, tapi diutamakan adalah alumni. Alumni untuk ikut membuat kapal. Mengapa harus ikut membuat kapal terlebih dahulu? Siapa yang membuat sesuatu, dia akan memelihara dengan baik. Kalau ingin mendapatkan panenan, menanam. Karena apa? Siapa yang menanam, dia yang akan mengetam. Siapa yang tidak menanam lantas mengetam atau memanen, itu namanya pencuri. Siapapun orangnya. Kemudian kita membuat kapal. Tatkala kita membuat kapal, bisa menyayangi kapal. Tatkala turun ke laut seperti apa. Dan kita merasa bersyukur karena kita bisa start dari pelabuhannya, kemudian berlayar, kemudian mendapatkan ikan. Ini mulai mencintai laut. Kalau kita mencintai laut hanya dengan ucapan, itu sama dengan mencintai apapun dengan ucapan. Itu terjadi bak pungguk, rindukan bulan, kata hadis Melayu. Jadi mari kita wujudkan itu, cinta kita pada laut, mari kita laksanakan membuat kapal. Tanggal 1 bulan 11, kita sudah memulai membuatnya. Mengapa? Karena galangan secara garis besar sudah bisa digunakan. Insya Allah atap daripada galangan sudah bisa dipasang. Artinya sudah bisa menutup daripada hujan maupun daripada sinar matahari teriknya. Saudara-saudara, setelah itu baru kita masuk ke laut. Tentunya memerlukan kemahiran untuk mengelola ataupun untuk memanage kapal dan peralatannya. Nah, ini diperlukan tenaga mahir. Nah, tenaga mahir itu kita bekerja sama berskala besar dengan nelayan yang ada. Maka di dalam lagu kita, nelayan tradisional dan kontemporer, bahu-membahu, kerjasama tak terhingga. Itu landasan daripada
kita masuk ke nelayanan atau masuk ke lautan Samudra Biru itu. Nah, di sini kita tidak akan lama, saudara-saudara, untuk bisa jadi tenaga mahir, karena kita langsung praktek. Bagaimana dengan peralatan-peralatan lainnya? Kita persiapkan. Bagaimana dengan jumlah kapal yang akan kita bangun? Kita persiapkan. Betapa kesempatan besar yang kita miliki. Kapal-kapal Indonesia yang besar belum mumpuni, belum bisa menjaga, katakanlah ZEE yang 350 mil tadi. Itu saja kalau kita penuhi, ada ribunya kapal baru yang harus dibangun. Saudara-saudara, tentunya kalau kita menggunakan kayu terbatas. Ada masa habis dan menunggu tumbuh kembali. Untuk kayu ulin bisa digunakan sebagai lunas kapal, itu membutuhkan waktu 150 tahun. Baru punya kayu ukuran 30 kali 30 sebagai lunas kapal, atau 30 kali 35. 150 tahun. Maka kita akan menggunakan kapal besi, kapal baja. Itu pun harus dipersiapkan mulai sekarang. Maka galangan kapal kita bukan galangan kapal yang hanya untuk membangun kapal kayu. Sampai kapal besi pun akan kita bangun. Manakala nanti ketinggiannya masih kurang, kita akan sambung 2 WF jadi 1, menjadi 24 meter ketinggiannya, ditambah kuda-kuda maka menjadi katakanlah 30 meter. Itu kalau kita ingin menjelajah laut. Saudara-saudara, pulau di Indonesia ini yang paling padat adalah Pulau Jawa. Karena memang disengaja untuk padat. Kemudian lalu lintas laut, lalu lintas darat semakin padat pula. Tiap hari ada kecelakaan yang memakan nyawa manusia akibat kecelakaan lalu lintas darat. Saudara-saudara, bila kita sudah masuk ke laut, kita akan terus masuk pula pada perhubungan laut. Kita pernah mendengar informasi bahwa ekspor impor Indonesia yang melalui laut itu kapalnya adalah kapal asing. 99,999% kapal asing. Apakah tidak kita masuki itu? Katakan dari pulau ke pulau, menghantar barang-barang yang sudah tersedia dari kawasan industri perikanan terpadu. Kalau masih menggunakan darat, itu masih tidak kompetitif, dia punya harga. Tapi kalau kita sudah menggunakan laut, antar pulau, antar kota, antar wilayah atau antar provinsi, ini akan menggali kekayaan laut. Saudara-saudara, inilah yang harus diperhitungkan oleh kita. Dalam jangka waktu 2030, ini harus tercapai. Mengapa harus? Ya kalau kita tidak mengharuskan diri sendiri, tidak ada siapapun yang mengharuskan. Maka kalau bercita-cita, kasih tempo yang panjang dan kasih tempo yang pendek untuk mencapai yang panjang itu. Maka ada short term dan long term. Saudara-saudara, ini kalau kita berbicara tentang laut. Kemudian setelah kita mendapatkan ikan itu tidak bisa disimpan lama-lama tanpa penanganan yang sejati. Kita akan makan ikan yang tidak sejati. Maka kata orang Arab, itu ikan yang tidak sejati itu namanya samakun natinun. Ikan yang sudah berek, tapi bukan berek ya. Berek itu artinya sudah tidak tampil sebagai ikan segar. Nah, ini nanti
Kapal-kapal kita yang kita buat, kemudian hasilnya tidak boleh dilepas demikian rupa sehingga menjadi ikan yang tidak bermutu. Maka diperlukan satu kawasan. Kawasan untuk mengolah, kawasan untuk memelihara, kawasan untuk menyimpan, kawasan untuk segala macamnya. Nah, sehingga nanti produk kita menjadi produk yang teruji dan ekspor pun bisa setelah kita memberi makan masyarakat Indonesia yang terbaik. Saudara-saudara, dengan demikian maka untuk menghadirkan ikan dari laut memerlukan kapal, dan untuk menambat kapal memerlukan tempat tambatan kapal. Tempat tambatan kapal itulah yang harus disediakan, kemudian menghantar dari tambatan kapal kepada gudang-gudang yang disediakan. Itu pun sudah tidak harus lagi menggunakan tenaga manusia. Manusia kita hormati, karena kita manusia sudah mempunyai pembantu-pembantu buatan kita sendiri, yaitu teknologi. Teknologi ini adalah karya manusia untuk membantu manusia. Maka kelautan pun harus diciptakan seperti itu, sehingga apa yang kita hasilkan nanti menjadi masukan ataupun hasil ataupun produk yang bisa dinikmati oleh umat manusia. Tidak di dalam negeri saja, tapi orang luar negeri pun mampu menikmatinya. Saudara-saudara, setelah itu tempat-tempat processing. Ini memerlukan tempat yang sangat luas. Jangan pernah berbicara, ya apa adanya lah. Jangan pernah bicara seperti itu. Kalau apa adanya, ada apa di dalamnya? Pertanyaan lagi. Tapi kalau kita siapkan sematang-matangnya, perlunya berapa? Maka kita akan mengatakan hasilnya berapa. Kalau sudah bertanya hasilnya berapa, untuk apa? Nah, disinilah mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia melalui laut yang sangat luas ini. Saudara-saudara, ini sebagai penutup daripada acara yang tadi. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dengan seksama, dan apa yang saudara luangkan waktu ini menambah pengalaman, menambah pengetahuan, menambah informasi. Siapa yang banyak informasi tentang sesuatu yang akan dituju, dia akan sukses. Siapa yang mengabaikan informasi tentang tujuan yang akan kita tuju, dia akan terlambat oleh langkah-langkah yang cepat daripada yang suka mendengar informasi dan mengambil yang terbaik. Itulah kata Quran, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ma ahsanahu. Qurannya seperti itu, tinggal kita seperti apa? Kelakuan kita ini seperti apa masuk ke laut? Di laut sudah disediakan doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini juga sebuah doa. Jadi kalau tinggal hanya doa dan doa, baca dan baca Quran tanpa dilaksanakan, itulah manusia yang kufur daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita tergolong manusia yang kufur. Mari kita bersyukur terus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadza wallahu yar'ana wa yakfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.